Saudara, Anda kembali dalam program Bedah Politik di kanal YouTube SMRC TV. Program ini akan tayang seminggu sekali di kanal YouTube ini. Dan pada episode kali ini kita akan membahas tentang fenomena swing voters atau para pemilih yang bisa berpindah dari satu partai ke partai yang lain. Dan kita akan membahasnya kembali bersama Profesor Saiful Mujani. Pak Saiful, kalau kita saksikan dari pemilu ke pemilu, ini ada fenomena perpindahan pemilih gitu. Pemilih nampaknya tidak cukup loyal kepada satu partai ya. Misalnya kita bisa saksikan itu dalam hal bahwa ternyata pemenang pemilu dari pemilu ke pemilu itu bisa berubah gitu. Dan ini banyak dibahas juga oleh para ahli ya, tentang fenomena swing voters atau para pemilih yang tidak loyal pada satu partai. Lalu kemudian kita juga saksikan bahwa party ID misalnya tidak cukup kuat. Nah, kita akan membahas itu bersama Pak Saiful kali ini. Sebetulnya bagaimana fenomena tentang para pemilih yang tidak loyal pada satu partai ini, atau bagaimana arus kemungkinan perpindahan pemilih dari satu partai ke partai yang lain dalam pemilu kali ini. Silakan. Oke, Bung Saidiman, ini menarik dan penting. Kita lihat seperti Anda sebutkan tadi ya, dari pemilu ke pemilu yang mendapatkan suara terbanyak itu bisa berganti-ganti secara ekstrim. Cuma dalam dua pemilu terakhir itu relatif stabil komposisi itu. Cuma ada partai yang hilang, gitu ya. Ada partai yang hilang dan kemudian ada partai yang melemah. Misalnya PDI Perjuangan itu kan naik sekitar 1% dibanding pemilu 2014. Artinya pasti ada partai yang jadi korban, walaupun itu hanya 1% gitu ya. Kita melihat di situ adalah yang jelas kelihatan partai cukup besar yang turun suaranya adalah Partai Golkar. Bersamaan dengan PDI Perjuangan juga kita melihat kenaikan signifikan pada Gerindra, gitu ya. Sehingga dilihat dari total suara, Gerindra lebih banyak daripada pemilih Golkar, walaupun di Senayan kursi Golkar lebih banyak daripada kursi Gerindra karena nilai suara basis Golkar itu lebih murah dibanding Gerindra, kira-kira begitu, sehingga hasilnya seperti itu. Kita juga melihat kenaikan pada Nasdem gitu ya, cukup signifikan dari 7% menjadi sekitar 9% gitu ya. Jadi itu juga signifikan. Tapi kita melihat penurunan cukup tajam pada P3 gitu ya. Jadi perubahan pemilih gitu ya. Yang tadinya memilih P3 misalnya tidak lagi memilih P3 tapi pindah ke partai yang lain. Itu yang disebut sebagai fenomena swing voter, pemilih yang berpindah, yang Anda sebut tadi tidak loyal gitu ya terhadap partai yang lain. Namun kalau kita perhatikan satu persatu, partai mana sebetulnya yang pemilihnya tuh paling loyal gitu ya. Kalau kita lihat ini pemilih 2019 itu ditanya kalau Anda memilih sekarang, dalam pemilu sekarang Anda akan memilih partai apa? Yang kembali mengatakan akan memilih PDI Perjuangan itu 73,9%. Sisanya itu berarti apakah itu tidak loyal? Belum tentu. Untuk kasus PDI Perjuangan itu tidak ada angka signifikan yang pindah ke partai yang lain. Yang paling besar 2,7 itu ke Golkar. 2,7 itu kita hitungnya tidak terlalu signifikan. Margin of error survei kita itu plus minus 3%. Jadi kurang dari 3% gitu ya. Nah, PDI Perjuangan ini itu adalah muncul di wait and see. Ada sekitar 17%, 16,7% ya. Kita nanti lihat bandingkan dengan partai yang lain. Jadi PDI Perjuangan ini relatif pemilihnya stabil. Nah, kondisi ini apabila dia merebut atau menampung pemilih dari partai yang lain, potensial PDI Perjuangan akan naik suaranya. Itu loh, itu kira-kira ininya. Karena apa? Karena yang mengatakan
mau pindah ke partai yang lain itu tidak signifikan. Sangat sedikit ya. Tidak sedikit. Ya. Dan yang mengatakan tidak tahu tidak jawab dibanding dengan partai yang lain nanti kita akan tunjukkan di PDI Perjuangan juga relatif normal, tidak terlalu besar gitu, 16,7%. Berikutnya kita lihat Golkar ya, Gerindra sorry. Nah pada Gerindra lain dengan PDI Perjuangan. Kalau PDI Perjuangan kan pemilih PDI Perjuangan 2019 yang pindah ke partai yang lain itu di bawah 3%. Ya. Pada misalnya pada Golkar. Kalau Gerindra itu pindah ke Golkar itu 9,6. Ya. Jadi kurang stabil pada Gerindra itu ya. Terus yang menanti yang tidak tahu tidak jawab 13,5 ini kurang lebih sama dengan PDI Perjuangan. Ya. Tapi ada yang mengganggu yaitu 3 partai, Golkar, PDIP dan PKS. Itu yang potensial mengganggu Gerindra. Kenapa Golkar? Karena pemilih Gerindra sama Golkar itu dalam banyak hal beririsan. Gitu ya. Pak Prabowo sendiri sebenarnya kan orang Golkar. Gitu. Tokoh Golkar. Tokoh Golkar juga. Pernah mau nyalon jadi presiden di konvensi Golkar juga dulu gitu ya. Jadi tokoh Golkar gitu ya. Jadi logis gitu ya. Kalau pemilihnya itu kadang-kadang pergi ke Gerindra, kadang-kadang pindah ke Golkar dan seterusnya semacam itu. Karena apa? Karena mereka berada di dalam kawah, dalam lubang, dalam kotak yang sama. Kira-kira dalam ceruk kayak gitu. yang sama ya. Iya, dalam punya ceruk yang punya sejarah yang sama. Punya sejarah yang sama, punya karakteristik yang sama dan seterusnya. Misalnya pemilih Gerindra itu banyak di luar Pulau Jawa ya sama gitu, dengan Gerindra juga, kira-kira begitu. Yang menarik ini ke PDIP. PDIP ya, dalam banyak hal adalah kemiripan ideologis misalnya. Oke. Ya, jadi kan ini sama-sama nasionalis, partai nasionalis yang cukup kencang. Mungkin dalam beberapa Prabowo juga meniru-niru siapa? Soekarno. Meniru Soekarno gitu ya. Jadi ada simbol-simbol kerakyatan, simbol-simbol nasionalisme yang kuat seperti itu ya. Walaupun sebenarnya orang tua mereka Megawati sama siapa? Sumitro. Sama Prabowo Subianto. Itu orang tua mereka itu punya pandangan politik yang berbeda gitu ya. Itu kan satu hal yang menarik juga, tapi pada dasarnya mereka juga sama-sama berasal dari Pulau Jawa, kira-kira begitu ya. Dari Jawa Tengah. Pak Sumitro itu ya. Walaupun Prabowo besarnya di luar negeri tentu saja. Nah, jadi itu logikanya kenapa PDI Perjuangan. Tapi juga ada PKS, menarik. Selama ini kan Prabowo itu didukung oleh pemilih-pemilih PKS. Gitu. Cuma belakangan aja bagi PKS mungkin Pak Prabowo ini mengkhianati kita. Gitu ya. Dia bergabung sama siapa? Pemerintah. Sama Pak Jokowi. Itu kan kalau dilihat logis saja kalau orang PKS bilang itu pengkhianatan terhadap kita. Gitu ya. Jadi karena selama ini yang sangat militan mendukung Pak Prabowo waktu pemilu pilihan presiden salah satu unsurnya adalah dari PKS gitu ya. Jadi ada unsur yang dari pemilih Gerindra yang tadinya memilih Gerindra ini itu pindah ke PKS gitu ya. Menampung suara oposan. Oposan di dalam Gerindra itu ada unsur oposan itu logis karena itu hasil mobilisasi sebelumnya lawan pemerintah kan begitu. Tiba-tiba sekarang menjadi anak buah pemerintah kan gitu loh. Nah, jadi anak buah pemerintah yang oposan ini dia cari peluang mana ini yang bisa jadi oposan ya dia melihat PKS gitu ya. Itu salah satu unsurnya. Walaupun tidak banyak sebetulnya tapi itu sesuatu lah untuk PKS ya. Kemudian kita melihat Golkar sendiri. Golkar diganggu oleh PDIP, diganggu oleh Gerindra, dua itu, PDIP dan Gerindra. Gitu ya. Jadi bisa saja Golkar ini menurun lagi suaranya diambil oleh PDIP. Jadi PDIP yang akan mengancam Golkar dalam hal ini. Kita lihat ini PKB juga dengan PDIP. Jadi PDIP ini banyak mengambil, menampung pemilih-pemilih dari partai lain. Lagi-lagi kalau PDIP dengan PKB ini itu karena punya basis wilayah yang mirip, yang sama gitu ya. Jawa Timur
PDIP kuat di Jawa Timur, PKB Jawa Timur itu wilayah utama PKB sendiri gitu ya. Setelah Jawa Timur adalah Jawa Tengah, itu kan mirip gitu loh. Jadi kalau ada benturan pemilih masuk ke PDIP kadang-kadang, masuk ke PKB kadang-kadang, itu logis karena berada di kandang yang sama. Tapi dalam hal ini PKB tidak cukup kuat untuk menarik pemilih PDIP ya. PDIP, iya betul. Karena apa? Tadi orang yang dari PDIP yang keluar itu kecil. Tidak ya. Pada semua partai gitu loh. Sementara pada PKB itu yang keluar dari PKB perginya ke PDIP signifikan, 8,5% gitu ya. Oke. Nah ini Nasdem, Nasdem juga sama dengan PDIP. Jadi yang mengancam Nasdem juga sama PDIP. Jadi ini juga sama karakteristiknya, cuma mungkin ini warna PDIP di Indonesia luar Pulau Jawa, gitu ya. Nasdem kan kuat di sana, gitu ya. Jadi apakah itu di Sumatera, apakah itu di Kalimantan dan sebagainya, di Papua kuat Nasdem, gitu ya. Jadi ada unsur ini. Jadi yang sangat signifikan bisa mengancam Nasdem itu adalah PDIP. Dalam hal ini. Partai-partai yang lain kurang signifikan. Berikutnya kita melihat PKS. PKS ini Demokrat. Ini menarik, gitu ya. Jadi kemungkinan yang bisa menarik pemilih PKS itu adalah Demokrat. Cuman ada pemilih Demokrat yang tidak menyatakan memilih partai mana, itu cukup banyak. 20,3% ya. Pemilih PKS maksudnya ya? Iya, kemungkinan pemilih PKS mungkin akan pergi ke Anies Mata. Jadi 20% ini. 20% ini. Mungkin saja gitu ya. Walaupun itu tidak terlalu signifikan. Kalau 20% dari 7-8% PKS itu kan hanya sekitar 1,5-2%. Jadi PKS masih lolos, cuma berkurang suaranya gitu. Kalau dia pergi ke Anies Mata misalnya dalam hal ini. Yang menarik ini bahwa PKS sama Demokrat ini sama-sama partai yang ada di luar pemerintahan. Betul. Jadi mereka saling memakan seperti itu. Iya, nampaknya begitu. Yeah. Ini saya kira ada unsur kan di Demokrat juga unsur yang sentimen kepada kelompok-kelompok Islam juga lumayan. Oh iya. Itu lumayan. Dan itu mungkin ditampung, jadi orang PKS itu bisa beririsan dengan Demokrat. Nah, dengan Gerindra juga ya. PKS karena tadi lagi-lagi orang PKS itu banyak yang mendukung Prabowo gitu ya. Jadi ada irisan dengan itu. Dengan Golkar dan bahkan dengan PKB ada unsur itu. Jadi banyak PKS ini front yang harus dihadapinya partai-partai yang lain itu. Beda dengan partai yang lain ya. Partai yang lain paling 1 atau 2 paling banyak. Kalau ini ada 4 partai yang berhadapan dengan PKS kira-kira begitu. Jadi ini menarik ya untuk PKS. Karena apa? Karena yang stabilnya yang menyatakan akan tetap ada di situ itu hanya paruhnya 52,5%. 20-nya itu tidak mengatakan memilih apa. Tapi ada sekitar 20%, 25% yang itu terdistribusi ke Partai Demokrat, ke Gerindra, Golkar, dan PKB. Ini menarik gitu. Ya, ini menarik karena PKS ini kan sering kita bicarakan sebagai partai kader. Sebagai kader yang solid yang tidak mudah pindah militan, dan seterusnya seperti itu. Mungkin gitu ya. Yang solidnya itu mungkin ya tidak sebesar 8% atau 7% itu. Tapi itu cukup mewarnai, mungkin hanya 2%, 3% kayak gitu. Kayak aslinya kan PK dulu, Partai Keadilan kan cuma 1,4%, 99. Itu mungkin yang core banget ya di dalam PKS. Yang lainnya itu lebih cair, kira-kira begitu. Tapi sejauh ini sih cukup stabil suara PKS di angka 7% dalam pemilu setelah pemilu 99. Kira-kira bahkan pemilu terakhir sempat naik sedikit ya, 8%. Naik, gitu. Kita lihat pada Demokrat ya. Pemilih Demokrat juga relatif cukup stabil di 73,6%. Yang pikir-pikir sedikit sekali 7,7.
Cuma yang akan mengancam dia adalah PDIP sama Gerindra, gitu ya. Bukan PKS, ya. Itu menarik. Jadi dia akan perangnya dengan PDIP dan Gerindra. Itu satu warna memang pada dasarnya ya, terutama dengan Gerindra ya. Oke. Kan kita ingat bahwa waktu pemilu 99 Demokrat itu belum ada, PDIP dapat 34%. 2004 muncul Demokrat dapat suara 7% dan PDIP turun tajam gitu ya, menjadi 18%. Jadi ada memang pemilih PDIP Perjuangan itu beririsan lah. Ya Pak SBY orang Pacitan gitu ya, terus Bung Karno orang apa? Orang Jawa Timur juga gitu ya. Jadi adalah unsur-unsur irisan semacam itu, gitu ya, Blitar. Bersama-sama stabil antara PDIP dengan Demokrat ini. Iya, betul. Kemudian kita melihat PAN nih menarik, yang tunggu-tunggu gitu ya, wait and see itu cukup besar, 31,2. Jadi yang stabilnya 54, jadi separohnya yang stabil. Suara PAN sekarang berapa? 6-7% ya, sekitar itu. 6,8%. 6,8%. Jadi kalau 50% berarti kan nggak lolos. Ya, di bawah 4%. 54 yang stabil ya, yang lainnya itu pergi. Nah, salah satunya adalah orang yang wait and see, gitu ya. Dia tidak pergi ke partai lain. Tidak lain, tapi nunggu. Nah, saya menduga itu kemungkinan bisa ditarik oleh Pak Amin Rais. Faktor Amin Rais penting. Faktor Amin Rais kemungkinan. Jadi mungkin dia mendukung PAN selama ini karena ada tokoh seperti Pak Amin Rais. Begitu Pak Amin Rais tidak lagi ada di situ, dia akan loyal pada Pak Amin Rais, dia akan hijrah juga gitu ya, pergi ke partai yang dibangun oleh Pak Amin Rais. Walaupun jumlahnya baru 31%, kalaupun itu terjadi, kalau tidak menambah dengan menarik suara dari partai yang lain, baik Pak Amin Rais maupun Pak Zul rugi kedua-duanya. Bisa sama-sama tidak lolos. Bisa tidak lolos sama-sama gitu ya, kalau mereka tidak menambah kekuatan dari partai-partai yang lain. Jadi dia harus berhadapan bukan sesama teman sendiri, itu juga iya, tapi dua front, di dalam dan di luar. Di dalamnya ya harus memastikan bahwa Amin Rais adalah sesungguhnya pimpinan yang sebenarnya dari komunitas politik ini, bukan Zul. Demikian Zul juga terhadap pemilihnya mengatakan bahwa yang sesungguhnya PAN itu ya di bawah kepemimpinan saya. Nah itu, jadi mereka harus berhadapan dengan kenyataan yang pahit seperti itu di satu sisi di dalam, juga harus berhadapan dengan kekuatan yang ada di luar. Kalau tidak mengambil suara dari luar, mereka tidak akan lolos, akan rugi gitu loh. Karena apa? Karena untuk dapat lolos kedua-duanya berarti dia harus nambah suara at least dari 3% lagi, atau 2% lah ya, 7 jadi 9 atau 8, 1% lah, 1,5%, harus nambah itu, harus ngambil dari mana kan gitu loh. Nah sehingga dibagi kurang lebih masing-masing 4 gitu ya, kalau apa namanya parliamentary threshold-nya itu adalah 4%, katakan begitu. Jadi itu tantangan yang mungkin lebih berat ya bagi PAN, karena satu harus berhadapan dengan front di dalam, juga harus berhadapan dengan kekuatan yang ada di luar. Nah, kemudian kita melihat P3. P3 juga ini agak terancam oleh Demokrat gitu ya. Jadi ada unsur Demokrat ini banyak juga ini menarik pemilih-pemilih dari partai yang religius ya. Nih, di samping seperti Demokrat ini seperti PKS tadi, sekarang adalah P3 gitu ya. Jadi cukup besar, 22,3%. Kalau betul-betul ini terjadi, maka P3 kemungkinan menjadi partai karena apa? Karena yang wait and see-nya itu sudah sedikit, 11,1. Dibanding di partai-partai lain itu udah termasuk paling kecil, 11,0 itu ya. Berkurangnya bukan karena menunda, tapi karena diambil partai yang lain. Nah itu berbahaya. Jadi kalau betul-betul ini tidak ada upaya-upaya yang ekstra, mungkin partai yang mengikuti Gerindra yang tidak lolos ke Senayan, padahal pernah ada di Senayan, itu adalah P3. Hanura maksudnya. Oh maaf, Hanura maksudnya. Jadi
Hanura itu pernah 2 kali di Senayan, tapi kemudian tidak bisa lagi ikut, begitu ya, tidak lolos karena tidak melampaui threshold. Nah, hal seperti itu bisa terjadi pada P3. Gitu ya. Kalau sekarang kan suaranya sekitar 4,5%, kalau berkurang setengahnya, setengah udah ya, hilang, gitu ya. Sementara kemampuan P3 sejauh ini belum kelihatan mampu menarik pemilih dari partai-partai lain. Jadi dia kurang kompetitif sejauh ini. Jadi begitu, Bung Saidiman ya. Jadi swing voter ini cukup besar terjadi, terutama pada partai-partai tertentu. Partai yang relatif stabil kita bisa lihat adalah PDIP dan kemudian Demokrat. Ya, 2 itu. Yang lainnya itu ada pemilihnya yang keluar, dan kemudian dari partai yang lain masuk gitu. Jadi swing terjadi gitu. Tapi yang paling mengkhawatirkan tidak masuk di sini, masuk ke Senayan 2024, kalau tidak ada kerja ekstra keras gitu ya, adalah 1 PAN, kedua P3. PAN itu karena ada konflik internal kepemimpinan di PAN dan Pak Amin Rais membuat partai baru gitu ya. Kedua P3 yang dia tidak cukup kompetitif untuk menarik pemilih partai lain, bahkan sebaliknya pemilih yang sudah ada pun tidak mampu dijaganya untuk tidak keluar dari P3 itu sendiri. Itu Bung Saidiman kalau lihat data sekarang ya. Tapi kita lihat akan update apakah keadaannya tidak membaik begitu-begitu saja ke depan. Itu mungkin akan membantu memahami dinamika swing voter yang akan terjadi di dalam pemilu 2024 nanti. Ya, ini menarik sekali. Ada 2 partai tadi yang disebut terancam, katakanlah demikian. Ada PAN terancam karena ada konflik internal. Ada salah satu tokohnya mendirikan partai politik baru, yaitu PAN. Kemudian ada P3 yang karena faktor kompetitif tadi dan ada kekuatan partai lain yang menarik pemilih partai ini. Kemudian kita juga tadi saksikan ada 2 partai yang cukup solid, PDIP dan Demokrat. Dan kedua-duanya ini mewakili kelompok politik ya. Ada kelompok politik pemerintah, kemudian oposisi, yang di luar pemerintah. Ini menarik sekali. Saya kira demikian pembahasan kita pada bedah politik kali ini. Kita akan ketemu kembali minggu depan.